Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Di angkutan lebaran tahun 2026 itu pemerintah pusat khususnya di Kementerian Perhubungan itu memberikan diskon. Jadi sebenarnya ini bagian dari materi pesantren kemarin, ada materi yang namanya berbagi. Saudara, selamat pagi dari Jalan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Perhubungan memberikan diskon tiket pesawat sebesar 18% untuk rute penerbangan Bau-Bau ke Makassar selama periode angkutan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. SD Negeri 4 Kota Bau-Bau berbagi 500 paket takjil kepada pengguna jalan hasil kolaborasi siswa dan guru. Di akhir berita kita ikuti komentar RRI terkait AMG Pantheon yang dibukukan OJK. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Senin tanggal 2 Maret 2026 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Kementerian Perhubungan memberikan diskon tiket pesawat sebesar 18% untuk rute penerbangan Bau-Bau ke Makassar selama periode angkutan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Harga tiket pesawat maskapai Super Airjet di rute ini dari sebelumnya 700 ribuan turun menjadi 500 ribuan. Mengenai hal ini, Afriansa melaporkan. Kementerian Perhubungan memberikan diskon tiket pesawat pada angkutan Lebaran Angleb Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi. Program ini berlaku untuk penerbangan domestik termasuk rute dari Bandara Betuambari Bau-Bau. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Bau-Bau, Fadli mengatakan diskon tersebut sebesar 18% yang berlaku pada periode penerbangan tanggal 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Tiket dengan harga khusus tersebut sudah bisa dipesan sejak 10 Februari sampai 29 Maret 2026 melalui aplikasi pemesanan online. Jadi di angkutan lebaran tahun 2026 itu pemerintah pusat khususnya di Kementerian Perhubungan itu memberikan diskon. Jadi diskon itu diberikan untuk penerbangan domestik pada periode 14 sampai 29 Maret 2026. Itu diskon itu sudah bisa dipesan tiketnya melalui aplikasi online misalnya itu dari 10 Februari sampai 29 Maret. Fadli menjelaskan berdasarkan pantauan di aplikasi pemesanan online, harga tiket rute Bau-Bau Makassar pada periode diskon mengalami penurunan. Untuk maskapai Super Airjet, harga tiket yang sebelumnya sekitar 700 ribuan turun menjadi kisaran 500 ribuan. Fadli mengatakan penurunan ini diharapkan bisa mendorong minat masyarakat menggunakan transportasi udara saat mudik Lebaran. Ia mengimbau masyarakat di wilayah Kepulauan Buton agar memanfaatkan program tersebut. Selain lebih cepat menggunakan transportasi udara, harga tiket pada periode ini dinilai lebih terjangkau berkat kebijakan pemerintah pusat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, pemerintah Kabupaten atau Pemkat Buton Tengah menetapkan besaran zakat fitrah 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nilai tertinggi dipatok Rp45.000 per jiwa untuk kategori beras premium. Penetapan dilakukan dalam rapat bersama instansi teknis dan juga lembaga terkait di Aula Pancana lantai 5 kantor Bupati Buton Tengah, Kamis 26 Februari 2026. Adapun rapat dipimpin Asisten 1 Sekretariat Daerah Buton Tengah, Ahmad Sabir, dan dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Buton Tengah, Abdul Rahman Jaya, Wakil Ketua MUI Buton Tengah, Kiai Haji Mansur Hasan Basri, Ketua Basnas Buton Tengah, Haji Burhanuddin, serta sejumlah Kepala OPD. Ahmad Sabir juga menjelaskan zakat fitrah ditetapkan berdasarkan makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat. Takaran zakat disampaikan sebesar 3,5 liter atau setara 2,5 kg per jiwa. Adapun rincian beras premium sebesar Rp45.000 per jiwa,
medium Rp40.000 per jiwa, serta beras SPHP Rp30.000 per jiwa, dan jagung sebesar Rp25.000 per jiwa. Selain zakat fitrah, masyarakat juga diminta membayar infak sebesar Rp10.000 per jiwa. Dengan demikian, total pembayaran zakat dan infak menjadi Rp55.000 untuk beras premium, sedangkan Rp50.000 untuk beras medium, Rp40.000 untuk beras SPHP, dan Rp35.000 untuk jagung. Ahmad Sabir mengatakan kebijakan tahun ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Skema tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya yang mematok zakat berdasarkan harga beras tertinggi. Adapun hasil penetapan akan dituangkan dalam surat keputusan Bupati dan selanjutnya keputusan tersebut diedarkan ke kecamatan, desa dan juga kelurahan, termasuk juga unit pengelola zakat atau UPS di masjid. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga menargetkan pengumpulan zakat fitrah rampung paling lambat 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, dan zakat yang terkumpul akan segera disalurkan kepada para mustahik. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, SD Negeri 4 Kota Bau-Bau berbagi 500 paket takjil kepada pengguna jalan hasil kolaborasi siswa dan guru. Terkait hal ini, Wode Nurliani melaporkan. Ratusan pelajar SD Negeri 4 Kota Bau-Bau berbagi takjil kepada para pengguna jalan yang melintas tepat di depan sekolah mereka di Jalan Muhammad Husni Tamrin, Kelurahan Tombak, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau. Raut kebahagiaan terpancar dari wajah para siswa saat menyerahkan takjil kepada para pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor yang melintas. Dengan penuh semangat, mereka menyapa dan memberikan bingkisan berbuka puasa sebagai bentuk kepedulian di bulan suci Ramadan. Aneka kudapan berbuka puasa dibagikan, mulai dari snack, bubur kacang hijau, minuman segar hingga makanan berat. Total takjil yang dibagikan mencapai lebih dari 500 item. Kepala SD Negeri 4 Bau-Bau, Naimu Eba, mengatakan kegiatan pembagian takjil tersebut merupakan agenda yang telah direncanakan dalam rangkaian pelaksanaan pesantren Ramadan di sekolah. Pembagian takjil ini merupakan implementasi dari materi saat pelaksanaan pesantren di sekolah yang temanya berbagi. Jadi sebenarnya ini bagian dari materi pesantren kemarin. Ada materi yang namanya berbagi. Hari ini baru ada kami punya kesempatan untuk membagikan sesama yang tentu yang membutuhkan ini takjil hari ini. Kebetulan di bulan puasa ini pasti artinya bahwa sudah menjadi kebiasaan di seluruh kota ini ada pembagian takjil seperti ini supaya anak-anak juga. Naimu menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai kepedulian sosial kepada para siswa sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat, khususnya para pengguna jalan di sekitar sekolah. Seluruh takjil yang dibagikan merupakan hasil kolaborasi sumbangan dari 300 siswa serta seluruh guru SD Negeri 4 Bau-Bau. Melalui kegiatan ini, ia berharap para siswa tidak hanya memahami nilai berbagi secara teori, tetapi juga mampu mempraktikannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, berikut kita ikuti komentar RRI pagi ini terkait AMG Pantheon yang dibukukan OJK dari catatan redaksi pemberitaan RRI Kendari bersama Ato Redi. Selamat pagi. Kasus dugaan investasi ilegal melalui platform AMG Pantheon di Kota Bau-Bau patut menjadi alarm keras bagi kita semua. Sekitar 25.000 warga di wilayah Kepulauan Buton diduga menjadi korban, dengan estimasi kerugian mencapai 130 miliar rupiah, berdasarkan asumsi rata-rata deposit sebesar 5.200.000 rupiah per orang. Angka ini bukan sekedar statistik. Di baliknya ada harapan keluarga, tabungan hasil kerja keras, bahkan mungkin dana pendidikan dan kebutuhan hidup yang kini terancam hilang. Penegasan resmi telah disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, bahwa AMG Pantheon merupakan investasi ilegal karena tidak memiliki izin dan terindikasi menjalankan aktivitas trading fiktif.
bersama Satgas Pasti atau Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, aparat penegak hukum, serta dukungan pemerintah daerah, langkah penghentian operasional, pemblokiran aplikasi dan rekening, hingga penelusuran aliran dana kini tengah dilakukan. Langkah tegas ini tentu kita apresiasi. Namun, peristiwa ini juga harus menjadi bahan refleksi bersama. Fakta bahwa korban berasal dari berbagai kalangan ASN, TNI Polri, tenaga pendidik, buruh, pelajar, hingga petani dan nelayan menunjukkan bahwa literasi keuangan kita masih perlu diperkuat secara serius dan merata. Modus yang digunakan pun klasik, iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Bahkan muncul skema lanjutan dengan meminta tambahan deposit $200 AS sebagai syarat pencairan dana. Pola seperti ini jelas merupakan ciri kuat penipuan yang justru memperbesar kerugian korban. Ada 3 pelajaran penting dari kasus ini. Pertama, masyarakat harus menjadikan legalitas sebagai pintu utama sebelum berinvestasi. Pastikan entitas tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jangan mudah percaya pada testimoni semu, gaya hidup hedonis atau parlente, atau janji keuntungan tidak masuk akal. Kedua, literasi keuangan harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya program seremonial. Kata Wali Kota Bau-Bau tentang pentingnya edukasi hingga ke tingkat lurah, camat, dan OPD patut didukung. Aparatur pemerintah justru harus menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang sehat. Ketiga, penegakan hukum harus berjalan tuntas dan transparan. Penelusuran aset, penyitaan, hingga upaya pengembalian dana korban perlu dioptimalkan. Meskipun pengembalian tidak selalu bisa 100%, komitmen untuk mengejar pelaku menjadi bentuk keadilan yang dinantikan publik. Kasus AIMG Pantheon adalah pengingat bahwa di era digital, kejahatan keuangan bergerak cepat dan canggih. Namun kewaspadaan, pengetahuan, dan kehati-hatian tetap menjadi benteng utama. Jangan pernah mempertaruhkan masa depan hanya karena tergiur keuntungan instan. Keuangan yang sehat dibangun dari perencanaan yang matang, bukan dari spekulasi tanpa dasar hukum. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga dan ke depan masyarakat di Bau-Bau khususnya serta Sulawesi Tenggara umumnya semakin cerdas, kritis, dan terlindungi dari praktik investasi bodong. Sekian komentar. Selamat pagi. Kasus dugaan Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Perhubungan untuk rute penerbangan Bau-Bau ke Makassar selama periode angkutan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. SD Negeri 4 Kota Bau-Bau berbagi 500 paket takjil kepada pengguna jalan hasil kolaborasi siswa dan guru. Dengar demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.